Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bawami Channel. Pada kesempatan kali ini BFC ingin membahas tentang komentar yang masuk di kolom komentarnya Bawami Channel, yang mana itu mengenai emosi dalam diri baru tidak terkendalinya emosi-emosi lah yang hadir dalam diri kita ini, sehingga menimbulkan keresahan dalam diri. Nah, itu inti pertanyaan yang masuk ke dalam komentar BFC. Nah, bagaimana keseluruhan pembahasan pada video kali ini? Tonton videonya sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, tekan tombol like, comment, share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Emosi. Nah, emosi ini memang sering menjadi menjadi masalah dalam diri kita, menjadi problem yang sudah umum pada diri kita, apalagi orang-orang yang memang yang didampingi oleh khodam pendamping. Nah, jadi saat BFC mendengar ataupun membaca komentar ini, disitulah timbul BFC untuk menelaah terus mencerna pertanyaan yang masuk ini. Lalu BFC mendapatkan beberapa kemungkinan yang menjadi jawaban BFC untuk sahabat kita ini. Dan itu yang pertama, itulah kemungkinan ia dalam proses didampingi oleh khodam pendamping. Nah, itu yang pertama, sehingga emosi di dalam dirinya itu tidak terkendali, sehingga istilahnya sebetulnya bukan dia yang emosi, tapi misalnya contoh dia didampingi oleh khodam pendamping, rupanya dia bertemu orang yang memang juga didampingi khodam. Nah, sehingga khodam pendamping yang bersama dia tidak cocok atau tidak sinergi dengan khodam pendamping yang saat itu saya bertemulah dengan orang yang juga didampingi lah sama khodam pendamping, sehingga khodam dengan yang pendamping yang ia miliki tidak cocok dengan khodam pendamping yang orang lain itu miliki. Nah, sehingga terjadilah benturan, sehingga efeknya itu adalah kepada dirinya, sehingga timbullah kayak mungkin emosi, timbullah seperti tidak ada kecocokan kepada orang itu, sehingga timbul pemikiran-pemikiran yang sok paten begini segala macam. Nah, di situ dia. Nah, lalu yang kedua itu adalah adanya kiriman. Tapi mohon maaf sebelumnya ya. Nah, di sini ada pertanyaannya. Jadi BFC mohon maaf sebelumnya, BFC bacakan dulu ya supaya tidak salah paham. Jadi di sini dia mempertanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya bang, kenapa emosi kami selalu tinggi dan selalu membantah omongan orang tua yang tak bisa dikendalikan? Sesudah mengeluarkan amarah, dada terasa sakit, menyesali semuanya, tapi selalu dibuat berulang-ulang karena emosi yang tidak bisa dikendalikan. Bagaimana itu bang? Nah, jadi yang pertama jawaban sudah BFC sampaikan, bahwasanya masalah adalah di khodam pendamping. Nah, gitu, sehingga belum bisa dikendalikan, sehingga kita mengikuti apa maunya khodam pendamping. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, karena ini berkaitan dengan orang tua, BFC merasakan bahwasanya ada kiriman gaib ataupun berbentuk teluh atau santet bahkan guna-guna, tapi efeknya itu adalah ke masalah harmonisan rumah tangga. Nah, jadi ketika kiriman itu dikirim ke rumah orang ini ataupun sahabat kita yang bertanya ini, sehingga efeknya itu membuat semua anggota keluarga yang di dalam rumah itu tidak merasakan keharmonisan,
bukan hanya kepada orang tua tapi sesama saudara kandung yang tinggal dalam rumah itu sering terjadi selisih paham sehingga menimbulkan emosi, dan umumnya itu kepada orang tua, sehingga anak tidak patuh kepada orang tua sehingga lebih dominan untuk keluyuran kemana-mana karena dia merasa lebih nyaman di luar ketimbang di dalam rumahnya. Nah gitu. Jadi dia yang BFC telah itu dari pertanyaan ini, yang kedua itu adalah masalah kiriman orang yang tidak menyenangi keluarga kita, sehingga timbullah permasalahan seperti ini gitu. Nah jadi solusinya ini boleh sahabat BFC ini ke praktisi lain atau segala macam. Kalau ke saya juga boleh, tapi DM IG saya, follow IG saya, sehingga kita bisa komunikasi. Untuk di sini akunnya bernama Nisa Dawati 5940. Nah itu nanti bisa dibantu, tapi untuk komunikasi lebih lanjut DM IG saya baba_pamil18, nanti ada di layar video. Nah jadi kemungkinan pertama adalah masalah kodam pendamping yang belum bisa Anda kendalikan, dan masalah kedua atau kemungkinan yang kedua adalah itu adanya kiriman dari orang lain sehingga membuat keharmonisan rumah tangga itu tidak ada di dalam rumah Anda. Nah, kenapa menyesak di hati? Kenapa menyesak di dada? Karena memang itu tidak keluar dari hati. Itu amarah itu tidak berasal dari hati ataupun tidak berasal dari diri kita sendiri. Ada aspek eksternal yang mempengaruhi pikiran kita, sehingga ketika sudah diluapkan, nah yang aspek eksternal tadi merasa senang, merasa bahagia karena memang kita sudah terpengaruh olehnya. Tapi ketika di dalam diri kita ini, karena kita merasa ini tidak kemauan kita merasa menyesal. Nah di situ dia. Nah jadi untuk sahabat BFC ini sarannya itu ketika mengalami ini, silahkan hubungi praktisi yang memang bisa membantu, atau menghubungi saya melalui DM IG saya, silahkan. Atau sering-seringlah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berzikir di dalam rumah Anda. Nah itu saran dari saya. Mungkin ini aja yang bisa BFC sampaikan pada video kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.